Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SD Al-Kausar Temanggung, Ibu Ana Widayati SPD. Yang kami hormati jajaran Wakil Kepala SD Al-Kausar Temanggung, Bapak Dr. Randes Juk Surono SPD, Ibu Ismiati SPD, Bapak Yusuf Salasa SPD. Yang kami hormati Dewan Guru beserta karyawan SD Al-Kausar Temanggung. Yang kami hormati Ustadzah Bimakta SD Al-Kausar Temanggung. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SD Al-Kausar Temanggung. Tidak lupa anak-anakku sekalian yang kami cintai dan yang kami bangga-banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya terangkum dalam majelis ilmu peringatan Hari Besar Islam Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah dengan tiada halangan suatu apapun. Sholawat beserta salam senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Khatamul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok teladan yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak beserta ibu dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah 1 Muharram Tahun Baru Islam ditandai dengan peristiwa besar, yakni peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Perhitungan tahun baru Islam bermula di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, tepatnya 6 tahun pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu an bermusyawarah dengan para sahabat. Dengan singkat kata, mereka pun berijma untuk menjadikan momentum di mana terjadi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai awal mulai perhitungan tahun dalam Islam. Sebelum mengenal kalender Islam atau kalender Hijriah, masyarakat Arab mengenal tahun dengan menamainya menggunakan peristiwa penting yang terjadi di tahun tersebut. Misal, kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal dengan tahun gajah karena pada tahun tersebut terjadi penyerangan besar-besaran terhadap Ka'bah oleh pasukan yang menggunakan gajah sebagai kendaraan perangnya. Di bulan Muharram terdapat beberapa peristiwa penting. Pertama, hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram yang diyakini hari kebebasan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, dan kita disunnahkan berpuasa pada tanggal itu. Yang kedua adalah peristiwa gugurnya Husain bin Ali, cucu Rasulullah, di tanah Karbala. Banyak peristiwa penting yang mengembirakan juga pernah terjadi di bulan Muharram. Di antaranya terbelahnya Laut Merah saat Nabi Musa mau menyeberang sehingga Musa dan kaumnya yang setia selamat dari kekejaran Raja Fir'aun. Selain itu, beberapa peristiwa penting lainnya juga terjadi, yakni
Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa, dan taubat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam di Bukit Zuhdi dengan selamat setelah dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan. Selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksa Namrud berupa api yang membakar. Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir karena terkena fitnah. Nabi Yunus alaihissalam selamat keluar dari perut ikan hiu. Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan Allah dari penyakit yang menjijikkan. Perang Khaybar yang terjadi di tahun ke-7 Hijriah juga terjadi di bulan Muharram. Perang ini menandai penumpasan total kaum Yahudi yang suka bikin kekacauan dan perpecahan di kota Madinah. Dari uraian tersebut, nyatalah bagi kita bahwa hari Asyura dan bulan Muharram merupakan hari bulan bersejarah yang diagungkan dari masa ke masa. Adapun terkait amalan di bulan Muharram, dikutip dari berbagai sumber, berikut kita sampaikan amalan yang dicontohkan Rasulullah SAW. 1. Memperbanyak puasa. Bulan Muharram adalah satu di antara bulan haram selain bulan Rajab, Zulqaidah dan Zulhijjah. Amalan soleh yang diperintahkan saat itu adalah memperbanyak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyamu ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, puasa Asyura 10 Muharram. Dari sekian hari bulan Muharram, yang lebih afdol adalah puasa hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura 10 Muharram memiliki keutamaan yang tinggi karena dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, menyatakan bahwa hari Asyura adalah hari orang-orang Quraisy yang berpuasa di masa jahiliyah. Rasulullah juga ikut mengerjakannya. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, beliau terus mengerjakan puasa itu dan memerintahkan para sahabat agar berpuasa juga. Setelah diwajibkan puasa dalam bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW menetapkan, "Man syaa ayyasumahu falyasumhu wa man syaa ayujrakahu falyajrukhu." Artinya, barang siapa yang menghendaki berpuasa Asyura, puasalah, dan siapa yang tidak suka boleh meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, puasa Tasu'a 9 Muharram. Dalam rangka menyelisihi Yahudi, kita diperintahkan berpuasa pada hari sebelumnya, yaitu berpuasa pada hari ke-9. Ketika Nabi SAW melaksanakan puasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, ada sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Tahun depan kita akan berpuasa di tanggal 9. Namun belum sampai tahun depan Nabi SAW diwafatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan demikian kita melakukan puasa Asyura dengan menambah 1 hari sebelumnya, yaitu hari Tasu'a atau tanggal 9 bulan Muharram.
Yang keempat, memperbanyak sedekah. Dalam menyambut bulan Muharram diperintahkan agar memperbanyak mengeluarkan dari belanja kita sehari-hari untuk bersedekah, membantu keluarga, kaum kerabat, membantu anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan mereka yang membutuhkan. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Mawasa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura wa sa'allahu alaihi sa'ira sanatihi." Siapa yang meluaskan pemberian untuk keluarganya atau ahlinya, Allah akan meluaskan rezeki bagi orang-orang itu dalam seluruh tahunnya. Hadis riwayat Baihaqi. Demikian ibu bapak dan anakku sekalian yang kami hormati, dapat kita ambil satu hikmah dalam peringatan tahun baru Hijriah ini. Mari kita berhijrah untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.